Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita masih di kedai bola, tapi saya kedatangan tamu yang istimewa di kedai bola Villa Nusa Indah, Mas Heru. Iya kabarnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Iya Mas Usane. Alhamdulillah. Ya, kita syukurin aja. Iya. Ya, namanya juga usaha toh. Iya. Nah, gitu. Mas Heru ini dulu alumni IKJ. Iya. Ntar dulu. Bukan alumni lo ya. Iya. Karena saya nggak lulus, Ini nggak lulus tetap alumni, Mas. Oh gitu ya. Saya cuma 6 semester, Om. Oh, 6 semester 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Betul. Itu pun semester ke-6-nya itu nggak selesai juga. Gitu. Masih bisa berapa SKS ya? 6 atau berapa SKS gitu loh. Jurusan apa, Mas? Dulu saya ambil teater, Mas. Wes, teater. Gua pengen jadi aktor. Wes. Wah, gaya. Jadi 6 semester. 6 Ya. semester. Jurusan teater. Teater. Terus habis itu tapi lebih banyak bukan sebagai pemain, Mas. Jadi awal itu kan gini, karena merasa ganteng sebenarnya kan itu awalnya. Merasa ganteng, terus pengen jadi aktor. Ternyata paling jelek kok. Wajah pas-pasan gitu. Iya, Nah, kalau iya. saya sadar wajah pas-pasan, acting pun juga pas-pasan. Jadi aku tuh lebih banyak terlibat di belakang layar. Oh. Kan itu kan. Iya, Banyak iya, terlibat iya. belakang layar, Iya. untuk pertunjukan teater itu sendiri, operet apapun. Nah, ya pegang soal apa aja gitu kan. Tapi di belakang layar ya. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya mengenal teman-teman di sinematografi. Oh. Nah, gitu loh. Iya. Dulu Mas Heru sempat kerja sebagai editor. Dubbing, ngurusin dubbing. Saya dulu dubbing di studionya Mas Heru. Delima Mekar. Iya. Jadi kupingnya masih tajam untuk apa? Audio. Alhamdulillah, Wah. alhamdulillah. Iya. Terus tiba-tiba kok hijrah ke ke dunia perpecelan. Wes. Terus ke sawah juga. Ini nyelidikin dari mana nih orang ini? Masya Allah. Saya ini nggak ketemu Bro Iwan ini cukup lama nih. Iya. Jadi kurang lebih mungkin tahun 2000-an lah ya. Iya, iya. 2000-an awal sampai akhirnya 2020-an lah kurang lebih. Kurang lebih Iya. 20 tahun. Nah, Hmm. begitu ketemu ceritanya saya lagi di pinggir jalan dodolan pecel kan gitu. Iya, iya, gitu iya. kan. Nah, kenapa kok tadi pertanyaannya dulu di dunia sinetron, dubbing kan gitu kan? Iya. Karena waktu itu setelah tadi saya kenal dengan teman-teman sinema, kemudian saya banyak belajar mengenai editing, kemudian masuk studio kan gitu Om. Iya, iya. Itu kronologisnya Om ya. Iya. Masuk studio sampai akhirnya ngurusin dubbing dan lain sebagainya sampai ketemu Om Iwan waktu itu kan. Iya. Nah, dari proses perjalanan ya rasa-rasanya kok ada sesuatu yang kurang pas aja lah menurut saya sih, ini versi saya sendiri ya. Nah, terlepas dari apapun, nah kalau soal golek duit sih sebenarnya paling enak di situ Om. Oh. Duitnya oke Om. Yes. Wih, duitnya banyak gitu loh. Tapi godaan juga banyak. Wah, itu masalahnya. Jadi itu masalahnya. Nah, dari hal-hal yang kadang kalau tak ungkapkan mungkin kurang elok juga karena Iya. apa yang saya pikirkan atau saya lakukan kadang nggak sepemahaman dengan teman-teman yang lain kan. Iya. Nah itu istilahnya sifatnya ya pribadi lah gitu kan. Intinya saya beralih kemudian saya belajar dagang ceritanya gitu. Oh. Jadi kalau pecel ini sebenarnya orang udah yang kesekian kali. Sebelumnya Usaha, waduh banyak Om. Mungkin dihitung 2 jari kita nih 10 nggak cukup Om. Dari mulai bikin keripik, jualan kelapa, jualan sembako, macam-macam Om. Sampai keluar masuk hutan, sampai saya pulang kampung bangkrut habis. Ya kan, habis semua aset-aset Iya. yang kita hasilkan. saya sempat mendengarkan itu. Mas Heru, saya tanya adiknya, kebetulan dekat juga dengan adiknya Mas Hendro ya. Nah, saya tanya, Mas Heru di mana? Mudik Mas.
kalah perang. Kalah perang. Tapi tiba-tiba muncul bangkit lagi. Jadi itu bisa tiba-tiba bangkit kembali dari keterpurukan. Nggak hanya satu aja mas usaha yang dicoba. Sebenarnya bukan tiba-tiba bangkit itu. Jadi dalam perjalanan proses itu kan betul-betul saya mengalir, saya ikuti ya. Saya ikuti usaha ini gagal, ganti lagi yang lain gagal, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan banyak yang mengatakan kamu tuh kalau usaha nggak jejek gitu katanya gitu kan, nggak mau fokus salah satu. Nah, yang tahu persis alasannya kan saya. Kenapa saya nggak jejek dalam usaha ini? Sebenarnya bukan nggak jejek. Contoh sampai saya pulang kampung itu saya bikin keripik singkong, bikin yang namanya kacang sangre, ya kan. Jadi sampai bungkus-bungkusin kerupuk apapun saya lakukan di sana. Sebenarnya saya melihat potensi sana bagus. Tapi persoalannya adalah, contoh Om, saya keripik singkong, maaf ya, juragan keripik seluruh dunia. Mau elek-elek gini keripik saya yo enak gitu loh, keripik singkong saya. Nah, ternyata di daerah saya tuh pelosok cepu masuk ke dalam Om. Jadi tepatnya itu kampungnya Sudung, desanya Wadu, kecamatannya Kedung Tuban, kabupatennya Blora. Kenapa saya selalu katakan Cepu? Karena lebih dekat ke Cepu. Orang lebih mengenal Cepu ketimbang Kedung Tuban, maaf masyarakat Kedung Tuban ya, gitu loh. Nah, setelah tinggal di sana, harapan saya itu kan nyari singkong mudah Om. Ternyata sulitnya luar biasa. Saya keluar masuk hutan hampir tiap hari. Waduh. Masuk hutan tuh, waduh, yang perjalanan yang tadinya saya nggak pernah lakukan. Kenapa? Kok sampai saya lakukan? Karena saya optimis keripik saya di sana tuh laku sebenarnya, cukup laku, ya kan. Dan kata yang makan sih enak keripik. Makanya tak uber singkong. Terus ada pertanyaan, loh kenapa nggak beli di pasar? Di pasar tuh nggak ada singkong yang tak cari. Karena keripik khusus sendiri ya. Jadi sebenarnya bukan soal khususnya Om, tetapi singkong, bikin keripik singkong itu harus betul-betul dipilih kualitas singkongnya ya, nggak asal ketemu singkong gitu loh. Jadi ada singkong yang punya karakter, misalnya di saat dia kupas baru kena air udah pecah. Nah, itu dibikin keripik kan enak sebenarnya, enak banget dengan karakter apa singkong itu, cuman hancur kan keripiknya. Nah, kita cari yang betul-betul dirajang tuh bisa bulat, gepeng, tipis gitu kan. Nah, tapi yang renyah. Jadi kan harus mencari terus. Keluar masuk hutan setiap hari ketemu petani. Kan di situ. Dari habis subuh kita berangkat, pulang jam 10 jam 11. Ngupas singkong, bantu istri gitu kan. Nah, itu terus sampai goreng, sampai ngemas, besok saya masuk ke pasar, jualan ke pasar. Saya suplai-suplai ke toko-toko gitu. Gitu kan. Nah, besoknya lagi, dan itu saya jalankan kurang lebih ada 3 tahunan untuk keluar masuk hutan. Serius, dan saya tadinya nggak kenal itu hutan. Sampai dari daerah saya itu orang sampai bingung liatin saya. Kok kamu tahu hutan sana gitu kan? Tapi naik nggak mas? Apanya itu? Usaha singkongnya, keripik singkong. Sebenarnya bagus, cuman singkongnya yang susah. Itu persoalannya tadi saya bilang. Akhirnya beralih ke kacang sangre, karena sana juga daerah kacang. Tetapi begitu kita masuk kacang, modalnya sing ora ono kan gitu loh. Nah, modalnya ora ono, akhirnya teman-teman Pak Jerry yang terhormat, terima kasih banyak, itu support beliau juga. Elo balik aja ke Bekasi, ada kita punya kawan gitu kan. Jadi dirayu-rayu saya supaya saya balik gitu kan. Cuman sekali lagi saya bilang maaf ya, saya nggak mau balik lagi ke dunia seni, saya bilang gitu kan. Saya tak jualan aja kan di situ. Nah, disupport dia, disupport saudara-saudara, teman-teman banyak lah saya. Nah, sampai akhirnya jadilah pecel itu gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk pecel gitu ya? Nah, pecel itu juga nggak langsung ujuk-ujuk meningkat juga riset dulu. Tujuan pecel riset loh. Apa dikira ngulek terus dijual loh? Riset tempat atau riset bumbu? Riset bumbu. Riset bumbu, walaupun bumbu pecel itu secara umum seperti itu. Pakemnya ada kan? Tetapi dengan pakem itu apakah jadi selera si konsumen? Kan belum tentu. Karena target saya konsumen adalah siapapun, tidak memandang suku. Nah, kalau pecel kan identik Jawa Tengah misalnya gitu kan, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan, Jawa lah gitu ya. Nah, tapi gimana saya bikin pecel bisa nasional? Mau Dayak, mau Padang, mau Batak, semua bisa makan. Nah, jadi saya riset tuh. Jadi trademark pecelnya apa? Pecel cepu, pecel Madiun, atau pecel apa? Tempat sampaian itu apa? Jadi gini, itu juga jadi sebuah pertanyaan.
saya bikin trademark pecel ini berbeda. Iya. Saya tidak menyebutkan nama daerah. Ah. Ya kan. Kalau misalnya ada orang mengatakan maaf pecel Madiun, pecel Nganjuk, pecel Mandan sebagainya, saya Iya. enggak. Saya kasih trademarknya pecel Lombok Jempleng. Di pecel Lombok Jempleng. Nah, kok di? Di itu anak-anak saya huruf depannya di semua namanya. Oh. Nah, jadi gitu kan. Jadi gitu. perlu proses, perlu riset untuk bumbu ya. Saya kira bukan nggak hanya tempat aja yang riset. Jadi menemukan formula yang berbeda dengan yang lain Insya tentunya. Allah begitu. Jadi cara saya riset ini agak unik Om. Pertama saya membuat nih kan, belajar sama kakak saya. Iya. Kakak saya itu seorang PNS, Iya. tetapi masakan pecel dan yang lainnya enak. Kan gitu. Iya, Nah, iya. ini enak banget nih. Iya. Bumbu pecel kakak saya nih. Iya. Coba saya bawa ke sini, ternyata ditolak sih tidak, cuman nggak semua orang suka. Nah, dengan alasan bermacam-macam lah. Ada yang bilang terlalu manis lah, bilang macam-macam gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi disitulah saya rubah. Gitu. Nah, rubahnya tentunya saya meriset tadi kan. Iya. Ada yang saya kurang, ada yang saya tambah kan di situ kan. Iya. Nah, jadi saya hampir setiap pekan itu mencoba membuat bumbu. Setelah bumbu itu jadi, teman-teman kan banyak nih. Iya. Ngeriung yuk. Ngomongin apa? Makan pecel ya gitu. Lu ngapain? Saya bikin pecel kan gitu kan. Iya. Wah, pertama-tama maaf pecelmu nggak enak, masih enak sono kan seperti itu. Iya, iya. Itu riset iya. saya begitu. Nah, terus minggu lagi ya kan saya bikin Iya. lagi Om. Hah? Ya kan, bikin lagi tapi 2. Iya. Ya kan, 2 bumbu saya pisah dengan 2 mangkok. Kan gitu kan. Nah, Iya. 2 mangkok saya katakan ke mereka, nah, ini saya bikin pecel lagi kan gitu kan. Iya. Nah, udah. Mereka makan tuh. Mereka makan. Tak perhatikan, loh, kok masih kurang bagus juga. Kan gitu kan. Tanggapannya kan. Besok bikin lagi, Om. Ya kan? Bikin lagi. Nah, maaf, tadi yang kedua tadi, saya satu bikin, satu beli. Oh iya. Nah, kan iya. gitu kan. Wah, ini saya dipilih yang dibeli nih. Yang saya punya belum dipilih. Nah, saya besoknya bikin lagi. Saya bilang ini saya beli semuanya. Kan gitu kan. Iya. Perhatiin, ternyata ada salah satu mangkok yang ada bumbunya itu yang habis duluan. Saya nggak perlu tanya lagi. Alhamdulillah, itulah pecelnya yang sampai hari ini kita jual. Lanjut ini Mas. Oke. Nah, saya lihat liputannya juga nggak hanya pecel yang diliput, tapi gerobaknya juga gimana. Dan Mas Heru juga melakukan membangun gerobak itu. Ya. Nah, itu gimana Mas awalnya? Jadi gini, dari mulai pecel tadi 2012 saya memulai jualan pecel, itu nggak mulus Om. Ya kan, tahu-tahu anjlok buat. Iya. Nah, begitu anjlok itu banyak faktornya. Iya. Jadi keanjlokan kita banyak faktor, bukan persoalan rasa aja, bukan persoalan apapun. Jadi banyak parkiran dan itu persoalan. Iya, iya, Nah, iya. sampai akhirnya saya tutup dalam waktu kurang lebih hampir setahun. Saya sempat keliling Om, tak coba pecel tak bawa keliling. Nah begitu keliling di satu daerah di Puri Gading namanya, saya sempat diusir sama anak-anak situ. Di sini sudah ada tukang pecel, katanya kan gitu. Iya, iya. Sudah ada tukang pecel. Nah, oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya berganti lagi, bikin martabak, bikin serabi, bikin macam-macam. Iya. Kan gitu. Nah, ini sedikit cerita lagi ke awalnya ya. Iya. Jadi begitu di Puri Gading tadi, akhirnya saya dapat seorang teman. Siapa teman itu? Ya si tukang pecel itu sendiri. Yang katanya jualan di situ. Nah, begitu saya ngobrol-ngobrol, "Loh, pernah jualan pecel katanya. Iya, lah kenapa nggak jualan lagi? Aku kan diusir dulu di situ kan. Sopo saya ngusir kan gitu katanya. Iya. Nah, akhirnya sering dialog sama dia, dikasihlah masukan sama dia. Jadi menurut dia nih kan, bumbu sampean standar lah, standar pecel lah ya kan gitu kan. Cuma nih masukan, kalau bikin bumbu jangan satu rasa. Bikinlah ada rasa nggak pedes juga, yang sedang juga, yang pedes juga. Kalau aku kan bikinnya dulu pedes semua. Nah, itu masukan dari teman. Iya, Sekarang iya. hebat juga pecelnya. Iya, iya. Cak Rudi Pecel Surabaya Kembang Suri. Wah, itu banyak cabangnya, ada 7 udah berapa sekarang. Iya, iya, Oh, iya. itu Cak Rudi itu asli Surabaya, cuman mbaknya istrinya itu Nganjuk. Kenal baik, udah kayak saudara, kayak keluarga aja. Nah, jadi itu singkat cerita dari perjalanan pecel. Nah, dari situ, nah tadi kan stuck setahun ya. Iya. Stuck setahun, sempet lah ada seorang teman, dia mau bangun rumah butuh kayu jati. Nah, kebetulan cepu Blora itu kan jatinya top. Wes, Nah, gitu kan. iya, iya. Nah, disitulah saya dapatlah lebih sedikit-sedikit bisa untuk bertahan hidup, Om. Dari kayu itu kan gitu kan. Iya. Nah, dari setelah itu tadi
bolak-balik selalu eksperimen bikin makanan macam-macam. Pada akhirnya balik ke pecel lagi juga atas supportnya Cak Rudi tadi, gitu loh. Akhirnya buka lagi, teruslah buka di Puri Gading, nggak jauh dari dia, ya kan. Buka di sini jejeran sama aku rapopo katanya kan gitu kan. Nah buka di sana, ya tentunya karena dia udah lebih dulu, ya toh. Ya itu bukan soal persaingan, artinya konsumen sudah biasa di sana. Ya aku ya oleh sak dapetnya kan. Tapi sambil jalan nyari tempat, dapatlah tempat di Sakura Regency 1 gitu. Sakura Regency 1 ya, tempat situ. Alhamdulillah omset meningkat. Di situ tuh langsung meningkat. Saya pakai motor loh. Jadi jualan belum ada gerobak? Belum. Jadi jualan, kan tadi keliling ceritanya. Nah, itulah yang biasa tak pakai keliling itu tak modif lagi di atas motor. Nah, tak buka gitu ya bisa langsung jualan pecel. Alhamdulillah dapat tempat di Sakura, omset meningkat. Itu pun dengan lingkungan juga kan? Ya, dengan izin dengan nanti kumuh nanti bla bla bla. Nah, saya akhirnya izin sama Mas RW almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah, beliau diampuni segala dosanya, khilafnya sama Allah. Beliau luar biasa, namanya Pak Teguh itu. Ya kan, saya diskusi, Mas, saya bilang karena masih muda juga, nggak jauh beda umur kita lah. Mas, aku soal tempat di anu dong. Kenapa katanya? Jadi tempat jualan di pinggir jalannya kayak gini, kaki 5. Enggak lah, coba speknya itu sebenarnya berapa sih saya bisa gunakan gitu kan. Malah nanti kumuh. Nah dulu, tolong dijawab dulu saya bilang. Saya kalau bikin sesuatu dikasih ruang seberapa luas, itu pertanyaan saya kan. Nah, mau bikin apa sih? Tolong dijawab dulu, saya bilang. Jadi agak berdebat, ngotot saya, ini ngototan orangnya saya kan. Nah, ya wes, segitu kan. Nah, oke ya, saya tak bikin sesuatu. Insya Allah nanti mudah-mudahan Sakura akan dikenal lebih banyak orang, ya kan? Tentunya dari pedagang tadi, gitu kan? Nah, itu kan, foto kan kayak gitu. Nah, kita lihat aja. Mulailah itu jualan, awal omset di situ dapat 375.000 kalau pakai motor tuh sehari. Sedangkan sampean belum tanya kan anak saya 4 loh. Zaman itu anak saya udah SMA loh. Udah SMA. Omset 375.000. Omset bukan untung. Omset. Tapi carane? Gimana caranya coba? Nah, itu nggak usah kita bahas. Allah adil ya. Allah adil di situ ya. Nah, dari situ berkembang nih. Naik. Dalam hitungan sebulan omset saya sudah mencapai 500-an. Bahkan lebih kalau nggak salah. Nah, di saat sela-sela pembeli lagi nggak ada, selalu saya ambil kertas nasi dan pulpen. Saya seneng coret-coret. Gawe opo yo gitu kan. Nah, desainnya itu sket aja om. Coret gerobak. Kayak menarik nih kan. Tapi aku pengennya gerobak itu yang berbeda. Nah di situ. Jadi setelah waktu di saat saya melayani nggak ada konsumen pasti pulang bang. HP masih HP jadul om. Ini ada hubungannya nanti. HP jadul, kayak singgung lempar asuhan. Nokia. Nah kan itu kan. Iya. Coret. Nah akhirnya desain itu jadi. Persoalannya adalah duitnya dari mana kan gitu. Nah, itu tuh mahal banget kan gitu. Nah akhirnya apa saya lakukan? Saya jalan lah itu sering ke tukang rongsokan. Bapak Haji, rongsokan Madura, terima kasih banyak. Ya kan? Jadi keluar masuk rongsokan. Nah, rongsokan beli besi semeter 2 meter, kayak gitu kan, pilih-pilih. Ya kan, nggak bisa ngalas nih om. Belajar sama teman saya bilang apa? Nggak usah belajar, ini alat lasnya kau bawa katanya. Lah, kok apik men gue udah bawa aja Pak Heru. Saya lagi nggak ada proyek. Saya dibawain alat las lengkap tuh. Tak gerindanya semua. Ya, jadi aku tuh nggak punya alat om. Jadi nggak punya alat, jadi belajar sendiri tak tok, bola balik rongsokan, mulai duit sidik, beliin lagi bahan-bahannya sampai alhamdulillah keluarlah itu gerobak. Jadi tontonan om. Begitu gerobak keluar jadi tontonan, konsumen tuh makin tergila-gila. Bukan pecelnya lagi tapi gerobaknya. Ini orang bikin gerobak bisa kayak gini. Nah, saya punya teman juga tadinya langganan saya. Itu namanya Om Iqbal, Muhammad Iqbal. Beliau sekarang yang punya Oribin Cafe itu. Nah, akhirnya beliau jadi deket sama saya sekarang. Nah, jadi singkat cerita lagi, gerobak saya buka tiap hari, rupanya dia tajam juga gitu loh, feel-nya gitu kan. Bro.
tutup lagi gerobaknya. Padahal tak buka. Hari Ahad itu pas lagi rame-rame ya kan, tutup dulu. Kenapa? Gua mau ambil gambar, mau gua syuting, kan gitu. Gua tak tahu, sudahlah, mulai. Wah, disuting lah sama dia tuh. Kurang lebih durasi 2 sekian menit lah. Iya. Ya kan, 2,5 atau 3 menit itu ya. Iya, gitu kan. Nah, sudah gitu, udah buka semua, saya jualan. Dia balik, bro, gerobakku ada di YouTube. Hah? Kan gitu saya. Loh, kok bisa? Udahlah, lihat aja di YouTube. Nah, dari situ awalnya. Jadi Om Iqbal itulah yang mengangkat gerobak saya pertama kali. Nah, di-share ke grup apa, akhirnya viral. Wah, Nah, sampai gitu televisi loh. datang juga. Sampai akhirnya Detikcom datang, CNN viral datang, sampai akhirnya diundang CNN Good Morning, sampai diundang Hitam Putih, Deddy Corbuzier itu kan. Iya. Nah, seperti itu kira-kira ceritanya. Nah, heboh. Nah, dari situ, alhamdulillah omset tambah meningkat lagi kan. Iya. Orang beli sampai berbaris-baris. Ceritanya begitu soal gerobak itu. Karena kalau menurut banyak orang, apa bahasanya? Kompatibel gitu ya. Oh. Jadi iya, semua iya. ada di situ. Dari penggorengan, dari tempat nasi, dari apapun udah tinggal ceklak. Nah, Wah. praktis. Jadi ada penggorengan untuk goreng, Ya, goreng bakwan, bakwan, gitu. tempe juga ada ya? Iya, Oh, tempe. ya. Jadi- Jadi nggak hanya pecel aja. Enggak. Iya. Jadi pecel saya itu lawe pas-pasan, lauknya. Jadi kalau dari sayurannya Om ya, saya milih itu cuman ada 5 jenis sayuran. Toge, kacang panjang, kol, bayam, kangkung. Hanya itu. Ya kan. Walaupun ada yang bilang, oh pakai kenikir, pakai ini. Itu juga proses. Proses Iya. yang saya katakan. Pertama kali saya jualan pecel, sayuran ada 11 item. Akhirnya saya yang babak belur, Om. Kenapa babak belur? Orang minta kenikir saya siapin, besok ternyata ada yang nggak mau juga. Ada yang minta lam toro, besok saya siapin, besok nggak mau juga. Ada yang minta, akhirnya aku capek di Tom. Akhirnya mubazir gitu maksudnya. Iya. Bukan capek itu mubazir, bukan capek terus kerjanya capek. Ya itu iya, tapi mubazirnya. Mubazirnya. Jangan diulang lagi. Ampun. Iya. Nah, begitu itu Iya. soal itu. Nah, kembali ke sawah. Sawah. Nah, Iya, itu loh. Tak kejar sawah tadi. Iki piye to? Jadi Iya. 2 pecel alhamdulillah sudah berjalan, alhamdulillah tadi. Jadi saya tuh sangat gelisah dengan sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi kan kita sering mendengar itu ya yang disampaikan ustadz-ustadz kita ya. Nah, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kamu adalah bermanfaat buat orang banyak kan begitu Iya. kan. Nah, jadi dari proses perjalanan tadi saya pikir saya harus banyak berbuat nih Om. Kan gitu. Nah, akhirnya kok bisa ke sawah tadi hubungannya apa? Alhamdulillah saya punya teman dekat, dia ahli pupuk Om. Bikin racikan pupuk organik kan begitu. Iya. Jadi disitulah saya belajar bertani, saya belajar ini, akhirnya si pupuk ini saya bersosialisasi dengan tani. Singkatnya itu aja dulu Om, gitu loh. Iya. Kenapa kok organik? Karena satu, maaf juga, kita ini udah terlalu banyak makan racun Om. Iya kan? Hubungannya apa karo pecel? Ya pecel kan sayuran dari petani. Kok Iya. kamu bisa masuk ke pertanian? Nah dulu kan saya udah 4 tahun keluar masuk hutan. 3 tahun gitu kan. Jadi berhubungan terus. Berhubungan semua. Iya. Dan semua yang saya lakukan hari ini ternyata setelah saya flashback Om, itu kebiasaan saya saat kecil semuanya. Saya bisa nukang, saya bisa masak, saya ke sawah dan sebagainya. Itu kebiasaan kecil. Iya. Bukan berarti di sawah saya bantu, di sawah enggak, saya ngerecokin dulu ke sawah itu. Jadi semua dari kecil loh. Semuanya saya lakukan, termasuk berkesenian. Saya waktu kecil SD, saya udah bisa bikin layar gulung, bikin sebeng. Wes. Oh, layar-layar. Iya. Apa Bu? Bali aku cerita. Iya, clear gitu lah untuk ketoprak gitu Iya, ya. udah bisa itu SD kelas 3 atau kelas 4 udah bisa buat itu saya. Ini benar-benar bisa saya. Nah, Iya, jadi iya. kebiasaan-kebibiasaan kecil semua. Nah, bahkan SMA itu di kampung, dulu di kampung saya sering ikut dagel. Iya. Ada ketoprak saya ikut masuk dagel. Nah, kayak gitu loh. Beberapa kali ketoprak, ada ketoprak. Apa namanya, Mas? Ringin, dongringin. Dongringin. Mudah-mudahan Mbah sehat semuanya. Yes. Ketoprak dongringin Radu Blat. Ya dongringin itu daerah Radu Blat. Nah, seperti itu. Jadi, Iya. gitu perjalanannya Om. Jadi sekarang harapan Mas Heru sendiri apa? Apakah nanti usaha anak-anak semua yang yang kayak pecel ini
yang meneruskan atau gimana Mas? Harapannya gitu ke depan? Kalau ke depan sih tetap saya pengen ada yang lebih maksimal. Dalam arti maksimal tuh gini Om. Alhamdulillah kuliner kita pecel ini kan jam 9 pagi itu sering habis. Ya kadang-kadang juga sampai jam 12 juga Om. Iya, Cuman iya. sering-sering itu ya jam-jam 9 jam 10 udah habis. Nah, adalah keinginan ke depan ada rezeki, punya lahan luas, terus bikin satu bangunan, kita bikin omah pecel, nah, misalnya kayak gitu, atau rumah pecel gitu, Iya, iya. atau juglu pecel atau Iya, apapun. iya, Nah, kan iya. itu konsepnya. Iya. Nah, dari situ pengennya di sekeliling kita tuh teman-teman kita yang jualan bermacam-macam makanan oh. Iya. Ya kan gitu, biasanya gue ning kono ayo rene wae, wis rasa bayar penting bantu bayar listrik kayak Ya, gitu iya, kira-kira. iya, iya. Nah, terus Asik. ada masjid besar gitu loh Iya. sebelahnya. Wah, pengen banget. Ikut saya Mas. Nah, gitu. Di podcast bareng, Iya. terus ke sawah Iya. lagi. Kenapa? Ya tadi, terus Iya, dengan iya. petani. Nah, itulah niatnya. Om. Iya. Jadi itu tadi saya bilang sebaik-baik kamu adalah bermanfaat buat orang banyak. Wah. Mudah-mudahan itu apa artinya dijabah oleh Dia Allah. bilang, Gitu. amin. Gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi selalu aku belajar sampai sekarang. Belajar nanam cabai gimana caranya. Belajar ngurusin padi gimana caranya. Sampai lele aja gimana tak pelajari juga. Ya kan? Bukan berarti saya punya lahan sawah. Tidak. Ya kan? Bukan berarti aku punya kolam lele, tidak. Iya. Tetapi karena saya membawa pupuk tadi, saya harus banyak belajar supaya tanaman yang dipupuk dengan pupuk kita nih bisa setara berjalannya, gitu. Bisa iya, maksimal gitu. Sering ke Majalengka Om, Wah, petani Majalengka apa kabar? Nah, kan kita punya kelompok tani di sana. ada di sana ya. Nah, ada Wah. durian, ada padi. Oh, durian keren Om. Kapan-kapan kita nanti lihat di Majalengka, ngikutin Mas Heru. Ya. Kita kulik tentang pupuknya seperti apa. Jadi biar Anda tahu bahwa organik yang seperti Mas Heru bilang ini seperti apa. Oke. Matur nuwun Mas Heru. Terima kasih. Semoga usahanya lancar Amin, dan amin, amin. bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah, Ya. insya Allah. Terima kasih Mas Heru. Insya Allah. Oke, saudaraku, mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan Mas Heru ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi untuk kita dan motivasi kita untuk bangkit kembali dari pandemi ini. Ya, Siap. matur nuwun Mas Heru. Oke, sami-sami. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak Eko Widianto, Kedai Bola. Semoga tambah sukses. Siap. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.